Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Taufikur Rahmi dengan NIM 202065, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan. Sebelum itu, mari kita singgung dahulu tentang konsep dasar kewirausahaan. Ada dua pendapat dari para ahli yang akan saya jelaskan tentang kewirausahaan ini. Yang pertama, menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Sederhananya, Zimmerer menyatakan kewirausahaan itu adalah sebuah proses untuk menerapkan dua hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang entrepreneur atau seorang manusia kreatif. Dan yang pertama yaitu create atau kemampuan menciptakan sesuatu. Dan yang kedua, inovasi atau membuat sesuatu yang berbeda. Kreativitas dan inovasi ini untuk memecahkan persoalan yang ada dan menemukan berbagai peluang. Pendapat kedua menurut Asri Wijastuti yang menyatakan kewirausahaan itu adalah proses mengkreasikan dengan menambah nilai pada tim untuk mendukung komitmen dan usaha yang memperkirakan berbagai kemungkinan mulai dari finansial, fisik, dan berbagai resiko yang dilihat. Resiko sosial sehingga dapat menerima hasil berupa keuntungan finansial, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Jadi intinya adalah proses mengkreasikan sesuatu dengan komitmen yang ada di dalam tim. Orang-orang wirausahaan itu memang perlu tim, tidak bisa bekerja sendiri. Berkarya dengan tim dan dukungan komitmen untuk memperkirakan berbagai macam kemungkinan mulai dari finansial, fisik, dan resiko-resiko yang dihadapi nanti dalam rangka mendapatkan keuntungan diri berupa finansial, kepuasan batin, dan kebebasan pribadi. Nah, setelah bicara tentang konsep, sekarang saatnya membicarakan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Yang pertama, orang yang pantas dan bisa memenuhi syarat disebut sebagai wirausahaan itu adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas. Orang yang memiliki mimpi sebagai visi dan misi. Sebagai wirausahaan harus mempunyai tujuan yang jelas, mimpi yang jelas, dan punya visi dan misi. Tujuan dan mimpi dituangkan dalam bentuk visi misi, program yang bisa dilakukan. Mimpi tidak cukup dilakukan ketika tidur, tetapi ditarik dalam bentuk visi dan misi yang bisa dilakukan turut bentuk program kerja. Contoh kecilnya, sekarang kita kuliah, kita punya mimpi selesai dalam 3,5 tahun. Dan kemudian kita akan menjadi apa dan akan bekerja di mana. Yang kedua yaitu prinsipnya memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Wirausahawan selalu ingin berkompetensi. Orang yang dicirikan sebagai calon wirausaha itu adalah orang yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan sesuatu yang baru dan lebih baik, lebih efisien dari sebelumnya, perbaikan demi perbaikan, langkah demi langkah, mencoba demi mencoba, tidak pernah diam. Orang yang bekerja dengan semangat dan gairah berbeda dengan orang yang bekerja karena kewajiban, tuntutan kebutuhan. Yang ketiga yaitu memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kreativitas berarti create, menciptakan, creating new thing, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau melakukan sesuatu yang baru pada suatu benda. Yang keempat yaitu orang yang pantas disebut wirausahaan itu memiliki prinsip manajerial di dalam melaksanakan suatu usaha atau kegiatan. Ini adalah pengelola. Ia mampu mengelola sebagai mahasiswa, mampukah kita mengelola diri sendiri, seperti contohnya penggunaan handphone digunakan hanya untuk kepentingan kuliah dan meningkatkan inovasi dan kreativitas kita. Orang yang mampu mengelola kelihatan dari perilakunya. Ia disiplin, contohnya mengerjakan tugas jauh-jauh hari. Yang kelima yaitu sabar dan tekun. Mustahil orang yang tidak sabar dan tidak tekun akan menjadi wirausahawan sejati. Karena proses sampai ke puncak banyak akan mengalami rintangan. Jatuh itu hal yang biasa. Yang sulit itu berdiri kembali. Yang keenam yaitu mempunyai relasi. Kembangkan pergaulan, perbaiki komunikasi, berteman tidak satu lingkungan tetapi semua lingkungan. Kelas atas, menengah, sedang, orang Jawa, Sumatera, dan siapapun. Buka relasi selebar-lebarnya. Karena melalui relasi ada peluang.
pengalaman, kemudahan, dan bantuan. Kalau komunikasi tersendat, siapa yang akan memberi bantuan, pengalaman, dan peluang? Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki pergaulan yang luas. Pergaulan yang luas mengindikasikan komunikasi yang hebat. Kemampuan komunikasi yang hebat mengindikasikan orangnya pintar. Orang yang pintar adalah orang yang bisa melihat peluang. Peluang itulah yang kita jadikan dasar untuk mengembangkan diri dan kreativitas. Jadi, miliki relasi, perbaiki komunikasi. Dan yang ketujuh yaitu berani mengambil resiko. Jangan takut dengan resiko dan jangan pernah menghindari resiko. Orang yang menghindari resiko adalah orang yang kalah sebelum berperang. Kadang resiko yang kita bayangkan seberat itu ternyata tidak semenakutkan dan seberat yang kita pikirkan. Ingat, seberat apapun itu berarti sebanding dengan kemampuan kita. Orang yang tidak berani mengambil resiko dan selalu di bawah, ia akan terus di bawah dan kemampuannya tidak akan meningkat. Jadi, prinsip itu adalah sesuatu yang wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Harus dimiliki oleh orang-orang yang menginginkan dirinya menjadi seorang wirausahawan sukses. Di luar prinsip kewirausahaan ini juga banyak prinsip-prinsip lainnya, seperti jangan takut gagal, pantang menyerah, mau melakukan hal yang baru, dan masih banyak lagi. Semoga kelak kita akan bisa menjadi wirausahawan sukses. Sukses untuk diri sendiri, untuk orang di sekitar, untuk keluarga, dan untuk masa depan kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.